itu bisa mendapatkan yang namanya lokasi bisnis kita. Tapi bagaimana caranya agar bisnis kita itu bisa diterima atau bisa dicari, bisa ditemukan sama user. Nah, ini sedikit pengertian mengenai local SEO. Jadi local SEO itu kayak misalkan kalau teman-teman nyari rumah makan Padang terdekat gitu misalkan, atau misalkan mall terdekat misalkan baru datang nih sampai di kota apa ya, Pontianak gitu misalkan. Terus nggak tahu nih mallnya yang di mana paling dekat karena nggak kenal sama daerahnya. Nah, biasa kan teman-teman langsung tuh nyari, kalau nggak nanya pasti nyari di Google mall terdekat atau mall di Pontianak atau mall di daerah mana gitu. Itu kan pasti kelihatan tuh rata-rata tuh. Ada, oh ternyata mallnya adanya di daerah sini, 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 di jalan sini. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa muncul di search engine pada waktu user mencari bisnis kita. Nah, kenapa sih local SEO itu penting? Nah, 76% kebanyakan orang pada waktu mencari bisnis itu pasti melakukan pembelian kalau memang bisnis kita itu menawarkan sesuatu, entah itu service atau jualan produk. Yang berikutnya itu hampir 30% itu related sama location juga. Kayak tadi itu Pontianak atau mungkin di daerah Surabaya atau mungkin di daerah mana yang agak lebih kecil sedikit cakupan wilayahnya setelah setelah provinsi kabupaten mungkin. Nah, itu kan bisa seperti itu juga. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bisnis kita bisa ditemukan di Google, map-nya kelihatan, user juga bisa dengan mudah langsung datang ke lokasi karena dari Google Map itu sendiri bisa langsung kelihatan arahnya dari mana ke mana, kan tinggal ngikutin map aja tuh kalau pakai Google Map. Jadi gampang. Jadi user nggak perlu kayak zaman dulu yang kita nggak waktu belum ada Google Map kan kita nanya tuh berhenti, dikit-dikit berhenti nanya, dikit-dikit berhenti nanya. Nah, kalau pakai Google Map terus kita klik direction atau arah, kan ada tuh di Google Map. Kalau misalkan sudah listing di Google My Business, itu bisa langsung dari titik di mana kita berdiri langsung ke arah lokasi yang mau kita tuju. Itu kan gampang banget. Jadi lebih mudah untuk ditemukan. Nah, di sini kita akan berbicara dulu mengenai beberapa kesalahan yang suka dilakukan sama optimizer di luar sana dan juga sama beberapa pemilik bisnis. Yang pertama itulah targeting keyword-nya terlalu general. Kenapa bisa terlalu general? Karena mereka hanya mementingkan dari sisi yang penting search volume-nya tinggi gitu misalkan. Enggak seperti itu juga karena tergantung dari posisi kita atau lokasi bisnis kita itu ada di mana. Harusnya seperti itu. Yang berikutnya adalah profil bisnisnya itu nggak ada. Kayak Google My Business-nya itu nggak ada. Kayak misalkan kita cuma bikin satu landing page yang bentuknya seperti artikel, kemudian ditargetin, kemudian dibuat jadi banyak banget, kayak misalkan jasa SEO di Pontianak, jasa SEO di semua wilayah kota di Indonesia disebutin nama dia, dibikin artikel. Nggak seperti itu ya. Tergantung dari apakah memang kita punya cabang di sana atau enggaknya. Kalau enggak ya jangan seperti itu. Dan lagi pula landing page-nya pun harusnya tidak seperti artikel. Karena masing-masing dari bisnis profilnya itu kan ada GMB-nya, ada Google My Business-nya, bisa dibuat map-nya. Yang berikutnya adalah mobile version-nya itu nggak dioptimasi. Dalam artian misalkan website ya bikin ala kadarnya, mobile-nya berantakan, elemen-elemennya nggak sinkron antara desktop sama mobile, atau bahkan worst case skenario-nya mobile version-nya itu nggak ada, adanya cuma desktop version, itu kan udah jadul banget ya. Di mana-mana website itu harus mobile version saat ini, karena mobile first indexing kalau untuk algoritma Google. Jadi mobile itu sangat penting untuk ranking faktor. Yang berikutnya, walaupun kita udah bikin Google My Business yang sebelah pojok kiri bawah, itu
apa namanya, kebanyakan kita udah bikin gitu aja, nggak pernah dilihatin. Mau itu ada reviewnya bagus atau enggak, mau itu kasih bintang 1 kayak bintang 5 kayak itu nggak peduli, cuman udah bikin aja. Sebenarnya enggak, karena itu bisa kita coba untuk maksimalin lagi dalam artian misalkan kita menjawab komplain dari user pada waktu ngasih review, kalau memang reviewnya jelek itu apa gitu masalahnya. Kan bisa untuk improving bisnis kita sendiri juga. Dapat feedback langsung dari user yang sudah menggunakan service atau membeli produk kita. Mungkin layanannya kurang bagus, mungkin produknya kurang apa ya, ya jelek gitulah, misalkan bahasa kasarnya, atau mungkin pengirimannya terlalu lama lah, itu kan biasanya orang komplainnya di Google Review. Nah, itu harus kita perhatikan, kalau bisa kita jawab juga. Kemudian kontak info. Kenapa harus konsisten? Karena konsistensi antara kontak info yang ada di website dengan yang ada di sosial media dengan yang ada di Google My Business itu saling terkait atau ada keterkaitannya yang berhubungan sama yang namanya Google Pigeon algorithm. NAP, name, address, and phone number. Itu harus konsisten. Jangan sampai nggak tertera di website kita. Atau even bahkan di sosial media kan juga sebenarnya bisa naruh juga. Di Facebook itu kan juga bisa naruh nomor telepon misalkan, itu kan bisa juga Facebook fanpage. Yang berikutnya, listing yang udah kita buat, itu karena nggak tahu, itu kita bikinnya banyak. Duplikatnya jadi bejibun. Oh, waktu itu gue udah bikin belum ya? Gue lupa nih, bikin lagi. Bukannya dicek malah bikin lagi. Dia bikin lagi. Kan sama aja sebenarnya. Itu banyak terjadi hal seperti itu. Padahal mah alamatnya ya di situ-situ aja. Itu nantinya malah di-delete sama Google, orang Google-nya sendiri malah bisa jadi di-delete. Atau bahkan di-report sama user kalau itu duplication. Itu bisa jadi hal seperti itu juga. Nah, pertama yang yang ditentukan sama Google untuk bisa performing high atau performing bagus di search result itu apa sih? Yang pasti adalah relevansi. Yang kedua distance atau jarak. Yang ketiga prominence. Nah, dari masing-masing ini maksudnya apa sih? Relevansi itu apa? Distance itu apa? Prominence itu apa? Nah, pertama kita berbicara tentang relevansi. Relevansi itu berhubungan sama semua detail informasi yang kita miliki itu juga ada di dalam website dan juga Google My Business kita secara detail. Misalkan nih kita punya website jualan produk atau jualan service lah gitu, service apa kayak gitu. Nah, informasi dari kontaknya kemana, alamatnya di mana, nomor teleponnya apa, terus apakah punya cabang atau enggak, kalau mau buka cabang itu nanti jadinya akan seperti apa, landing page masing-masing di dalam websitenya. Nah, itu harus detail. Sama juga pada waktu kita membuat Google My Business-nya, itu harus detail juga, karena kan ada profile info di situ yang bisa kita edit. Bukanya dari jam berapa, kemudian namanya itu apa, terus terasosiasi dengan website apa, Google My Business kan ada semua itu bisa kita isi sebenarnya. Jadi itu harus sinkron juga. Google My Business kita isi apa sesuai sama dari brand yang kita miliki. Jangan ngikut-ikutan orang-orang di luar sana yang naming Google My Business-nya pakai nama itu kumpulan keyword. Misalkan nih dia jual jasa SEO sosial media, terus Google Ads misalkan. Nama Google My Business-nya di namingnya seperti itu. Jasa SEO, pager, jasa sosial media, pager, jasa Google Ads, pager, internet sosial media konsultan, pager, SEO konsultan, pager, digital ads konsultan, pager. Lucu. Orang secara behavior, kalau
udah tahu dengan brandnya, itu pada waktu dia udah tahu mau kemana, itu dia pasti nyari nama brandnya, bukan ininya apa namanya ininya apa namanya service yang ditawarkan. Karena kalau dia searchingnya service yang ditawarkan, larinya bukan ke Google My Business, tapi pasti set result-nya. Set result yang bukan map-nya. Behavior-nya seperti itu. Itu salah satu kesalahan orang-orang ICO yang apa ya masih kurang pengalaman dalam hal atau mungkin pengetahuannya juga agak kurang kalau untuk optimasi hal seperti ini. Karena Google My Business-nya di naming sesuai sama nama servisnya. Orang kan harus tahu, bukan harus tahu, sorry. Orang kan kalau sudah tahu nama brand kita, otomatis in long term itu akan jauh lebih baik dibandingkan cuman performing di keyword itu aja, tapi brandnya yang harus dikenal. Contohnya misalkan Tokopedia itu apa? Paling similarnya. Orang kenalnya toko online kan? Kenapa bisa toko online? Orang pasti kalau nyari situs jual beli itu larinya udah bukan lagi searching atau jual beli online atau mungkin toko online, itu udah pasti Tokopedia, kan kayak gitu. Atau kalau misalkan mau cari hosting, pasti larinya ke Dewa Web. Hosting yang paling bagus yang punya sertifikat ISO satu-satunya di Indonesia apa? Dewa Web. Orang taunya adalah Dewa Web, bukan yang lain. Kan kayak gitu. Brandnya, optimasinya itu nanti beda lagi kalau optimasi generic keywordnya. Yang berikutnya adalah jarak, distance. Kenapa jarak menjadi salah satu faktor penting? Yes, karena nggak mungkin kalau lokasi bisnis kita ada di Jakarta, kemudian berharap nongol juga ada di Papua pada waktu orang Papua searching. Itu udah mustahil. Kesalahan orang pada waktu mau optimasi, dia bikin landing page, artikel, nargetin semua lokasi-lokasi itu nggak seperti itu harusnya. Kan tergantung di stand apakah memang bisnis kita lokasinya itu kantor headquarternya itu ada di daerah mana. Kalau mau go online itu nggak seperti itu kalau dari ICO. Ada marketing channel lain yang bisa membantu. Tapi kalau kita berbicara dari sudut pandang ICO, ya kalau misalkan bisnis kita itu kita buka warung kopi lah misalkan, terus adanya di Depok, nggak mungkin dong kita berharap orang eh, misalkan daerah Bogor gitu suruh datang ke warung kopi kita, kan nggak mungkin. Yang pasti kita optimasi yang daerah Depok aja. Orang, oh ternyata eh, apa namanya kantor atau lokasi warungnya dia ada di Depok. Dicari tuh nama brandnya, warung kopinya namanya apa, udah punya nama brand sendiri misalkan, nongol Google My Business-nya, noh. Ternyata orang itu ada di daerah Depok juga. Nah, dia bisa langsung datang ke situ kan deket, enak. Atau mungkin orang itu baru orang luar baru nyampe ke Depok terus dia mau nyari warung kopi yang paling tenar, kafe gitulah. Ternyata brand kita itu masuk kriterianya. Google bisnisnya juga udah kita bikin juga. Dicari tuh dari dia lagi di lokasinya di Depok. Itu bisa nongol. Nah, itu juga berpengaruh juga. Tapi kalau misalkan kita udah optimasi seperti itu, terus berharap orang itu lokasinya di Bogor, dia ketik nama brand kita, nongol, ya nggak mungkin. Tapi kalau kita mau pakai marketing channel lain untuk mengiklankan brand kita, itu bisa. Jadi orang dari luar daerah mungkin tertarik datang ke warung kopi kita atau kafe kita. Yang make sense aja gitu. Nggak mungkin kita berharap orang di luar, kalau kita cuma punya satu toko nih, nggak punya cabang yang lain. Karena distance juga berpengaruh, jarak juga berpengaruh. Yang berikutnya adalah prominence. Sama seperti brand entity.
seberapa well known sih nama brand kita? Karena kalau memang brand kita itu sudah cukup well known, orang-orang cukup kenal, dan sudah apa ya, termasuk salah satu company yang established, kafe kayak kafe tadi, contohnya kafe, yaitu orang akan lebih mudah untuk mencarinya. Bahkan itu bisa tanpa kita perlu untuk optimasi itu secara indirectly, karena marketing channel kita sudah sangat bagus, itu bisa nongol sendiri. Walaupun kita bikinnya itu apa namanya Google Maps Business-nya asal-asalan, bisa seperti itu juga. Tapi kan ini kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang kalau marketing channel kita yang lain itu nggak semasif itu gitu. Seberapa well known-nya brand untuk bisa terlihat prominence itu kan ada banyak faktor juga. Dari misalkan websitenya apakah memang cukup aktif atau enggak, terlihat diupdate, bagus, desainnya enak untuk dilihat, diaksesnya cepat misalkan, SEO-nya juga bagus, terus marketing channelnya yang lain juga cukup apa ya, cukup cukup luar biasa lah, cukup berjalan gitu. Jadi nggak hanya rely sama SEO aja, karena secara indirectly itu akan berpengaruh juga. Tapi kalau kita cuma berharap dari SEO dalam tanda kutip agar kita bisa kelihatan bisnis lokal bisnis kita, ya kita harus bikin serapi mungkin. Yang tadi kayak misalkan yang harus kita hindari apa kayak gitu, itu harus diperhatikan. Karena bisa jadi nanti akan membuat brand kita jadi terlihat easy, murahan. Kan nggak mau kalau brand kita misalkan, ini brand apa sih? Gue cari yang lain kah? Yang lain nah gitu. Contoh yang paling gampang misalkan, kalau kita bisa performing di keyword jual sepatu murah gitu misalkan, ya pakai cara SEO yang bisa cepet banget ranking lah, itu kan ada banyak tuh misalkan orang-orang di luar sana tuh yang agak-agak keblinger. Ya gampang memang untuk naikin hal seperti itu, cepat lagi bisa. Itu ada caranya juga. Tapi masalahnya apakah orang bisa langsung percaya atau nggak pada waktu masuk ke dalam website kita, ke dalam landing page kita itu. Orang kan lihatnya udah dari orang mau belinya cuma mau di misalkan orange, hijau, atau mungkin yang hitam gitu, atau yang merah. Seberapa well known itu juga ada indirectly affecting juga. Kalau suara gue nggak jelas, ngomong aja ya, guys. Kasih tahu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan juga. Pertama, kita harus melihat dari sisi kompetitor. Kompetitor itu melakukan apa sih? Yang dia lakukan itu kayak gimana sih? Bisa nggak kita coba untuk mengamati, meniru, kemudian memodifikasinya menjadi jauh lebih baik dari apa yang dilakukan sama kompetitor. Bukan berarti kalau mereka melakukan yang salah, kita ikutin literally gitu, kayak gitu gitu. Enggak kan? Based on logic and common sense aja. Yang berikutnya, Google My Business itu kan yang tadi aku bilang, ada section profile yang harus kita isi lengkap. Itu ada banyak banget elemen-elemennya, fitur-fiturnya. Nama bisnisnya apa, lokasinya di mana, yang ditawarkan servisnya apa, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, di hari apa, apakah kalau hari libur itu buka atau enggak, website kita bisa kita masukin juga ke situ, link website kita, sedikit description juga bisa kita masukkan juga, jadi user tahu secara garis besar itu yang kita tawarkan apa, apakah produk, apakah service, itu harus diselengkap mungkin. Jadi jadi enak, legit kelihatannya. Oh, user bisa percaya gitu.
Yang berikutnya adalah pada waktu nge-review, pada waktu di-review. Nah, itu juga kita harus bisa menyisihkan waktu untuk menjawab review-review yang ada di Google My Business kita. Kenapa harus dijawab? Karena itu adalah feedback langsung dari user yang sudah menggunakan jasa kita atau produk kita. Kalau memang ada feedback yang kurang enak, ya kasih penjelasan kenapa, dan mungkin akan kita kasih kompensasi mungkin. Itu kan bisa jadi hal seperti itu yang jadinya poin plus tersendiri buat user. Yang mungkin user akan mau merubah untuk ratingnya itu tadi, yang tadinya 1, kemudian bisa dijadiin 3 sama dia, bisa aja. Tapi kalau dari 1 berharap jadi 5, kayaknya udah nggak mungkin, karena keselnya nggak mungkin hilang itu. Walaupun kita make up something ya, kasih hadiah kayak, kasih apa kayak gitu, kayak udah nggak mungkin tuh. Pasti dari 1 jadi 3 biasanya. Tapi kan at least udah nambah. Nggak 1, 1 kan jelek banget. Driver Gojek aja kalau dikasih bintang 1 ngamuk-ngamuk, langsung disuspend. Apalagi bisnis yang kita miliki. Yang berikutnya adalah jangan malu untuk minta review sama customer yang sudah menggunakan jasa kita. Kalau memang mereka, tapi jangan maksa. Kayak misalkan, makasih Kak udah beli barangnya. Kalau ada waktunya mungkin boleh kasih review ke kita. Nah, itu kan bisa juga seperti itu. Ya, bahkan bisa dapat banyak lagi kalau memang user itu senang pakai produk kita atau pakai jasa kita. Dan jangan menghindari atau ngediemin feedback dari user kalau memang feedback itu negatif. Coba untuk apa ya, di reach out mungkin. User itu kenapa, masalahnya di mana, kenapa bisa ngasih feedback yang negatif. Nah, itu bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau kita bisnis kita masih dalam skala UMKM kan sebenarnya kita sendiri kan yang biasanya ngerespon. Karena untuk meningkatkan user trust, kepercayaan user ke bisnis yang kita miliki. Oh, kenapa bisa nge-reviewnya seperti ini? Ternyata dia masalahnya begini. Terus kita bisa make up-nya apa gitu. Make up something, something lah, everything. Apapun yang bisa kita coba lakukan untuk bisa membuat user merubah reviewnya itu lebih baik. Karena pengalaman gue sendiri, kalau gue lihat ada review, kalau gue ngelihat Sabtu bisnis terlisting dan ada GMB-nya, kemudian gue lihat reviewnya, yang gue lihat pertama kali bukan review bagusnya, review jeleknya. Itu pengalaman gue sendiri, pribadi. Ada nggak sih yang user nge-review jelek? Karena review jelek itu udah paling most honest biasanya. Kecuali kita di negatif campaign gitu sama kompetitor, bisa seperti itu. Tapi bisa kita buktikan juga, gampang untuk ngelaporin balik. Nah, ini berikutnya adalah ini berhubungan sama bisnis yang kita miliki itu apakah memiliki cabang atau enggak. Kalau enggak ya nggak perlu terlalu ngoyo. Karena memang daerahnya kita cuma di situ aja gitu. Unless memang kita mau go digital. Tapi caranya pun nggak seperti yang tadi aku bilangin. Karena marketing channel itu nggak cuma dari SEO aja. Ada banyak banget caranya selain nyampah dalam tanda kutip. Bikin artikel yang banyak, ditargetin setiap kota, bikin landing page-nya berjibun-jibun. Nggak seperti itu. Karena brand kita akan
kena akibatnya nanti in long term. Brand value-nya jadi turun. Di marketing itu ada yang namanya brand value. Kan kita nggak mau kan skala UMKM terus-terusan. Nah, kalau kita mau scale up, brand value itu harus kita perhatikan juga. Kalau kita punya cabang yang banyak di berbagai macam daerah gitu, misalkan bisa kita bikin Google My Business-nya masing-masing. Atau mungkin landing page masing-masingnya, tapi itu pun harus dibuat nggak seasal kayak orang di luar sana. Ada logic thinkingnya. Oh, kita buatnya landing page-nya nanti akan seperti ini. Pakai common sense. User pada waktu masuk itu nanti akan interaksinya akan seperti apa. Thank you. Mungkin dari aku itu aja. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa